Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran ayat 159. Wala tahnu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Seperti biasa, kita untuk psikiatri agama ya Bapak Ibu sekalian, di ruang yang baru ya, di poli yang baru. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Daril ya tentang wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu merasa bersedih hati, bahwa sesungguhnya wa antumul mu'minin, bahwa kamu itu adalah orang-orang yang beriman. Ternyata Allah itu menyuruh kita untuk selalu bahagia walaupun keadaan susah. Kita disuruh terus bahagia walaupun keadaan sedang sempit. Kenapa begitu? Karena bahagia adalah obat. Tergantung kita fokusnya. Pak, duit saya ini kan lagi sempit Pak, kantong lagi kosong, masa saya suruh bahagia Pak? Bapak ini gimana? Nggak masuk akal. Ternyata dengan bahagia atau kita berpura-pura bahagia sekalipun ya Bapak Ibu, itu adalah menjadi obat. Kenapa? Misal kalau kita berpikir sedih, yang bermasalah adalah banyak hal ya. Yang pertama, kalau kita sedih atau mulai cemas, mulai jantung berdebar. Sistem tubuh kita ini nanti langsung merespon kesedihan kita. Jantung berdebar cepat, nafas jadi cepat, leher puduk jadi berat, kemudian kaki jadi mendingin, kemudian kadang-kadang perut jadi mual, kemudian kita jadi sulit tidur, ketika bangun akhirnya kita menjadi letih, dan kemudian pagi hari kita menjadi mudah paibo hati suram, kemudian menjadi pelupa, kemudian yang terakhir adalah menjadi mudah tersinggung. Nah, itu efeknya adalah ke mental kita, kemudian ke sel-sel tubuh kita. Yang lainnya apa yang menyebabkan kelainan daripada kita tidak bahagia? Yaitu adalah efek metabolik. Nah, efek metabolik seperti apa? Misal, kalau kita lagi stres, lagi banyak pikiran, yang timbul apa? Perut jadi mudah lapar. Kenapa? Energi kita pakai untuk berpikir yang tidak-tidak, berpikir yang tidak masuk akal. Akhirnya energi itu terkuras dan tubuh akan mencari energi tambahan atau alternatif. Nah, energi alternatifnya itu dari mana? Energi alternatifnya datangnya dari kita apa? Bukan dari lemak atau protein yang diambil. Yang pertama diambil adalah dari apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu dari gula. Karena gula adalah yang paling cepat untuk mengambil energi. Akhirnya ketika kita banyak pikiran, akhirnya ketika kita lagi banyak yang kita pikirkan, akhirnya kita menjadi banyak minum teh manis, kita makan lagi apalagi puding, kue, segala macam yang manis-manis. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita menjadi penyakit gula. Ya, jadi tadi permasalahan pertama adalah depresi karena pikiran. Karena pikiran banyak, larinya ke makanan. Nah, ke makanan akhirnya yang manis-manis. Nah, ketika yang manis-manis kita menjadi bukan tambah manis, kita menjadi penyakit gula. Dan ketika itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika terjadi itu kita menjadi apa? Apa yang kita pikirkan adalah gula menjadi meningkat. Nah, ketika meningkat, penyakitnya nambah lagi, dari pikiran menjadi penyakit gula. Kemudian penyakit gula itu bisa macam-macam. Nanti ke sistem saraf kita juga bisa berefek ke berbagai hal. Itu akan merubah sistem daripada tubuh kita itu sendiri.
Jadi Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi ketika kita fokus kepada kebahagiaan, walaupun hidup sedang susah, walaupun berapa ongkos travel lagi naik ya Bapak Ibu ya, nah itu kita fokus saja kepada kebahagiaan, fokuslah kepada bersyukur, maka itu akan menjadi obat bagi kita dan kita menjadi lebih sehat lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.